Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita teduhkan hati sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang mulia, di pagi ini kami kembali menghadap ke hadirat-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terlebih Tuhan, di pagi yang indah ini, Engkau boleh bangunkan kami dengan badan yang sehat. Walaupun ada beberapa saudara-saudara kami yang masih ada di dalam kelemahan tubuh, Engkau tetap berikan kami hati yang senantiasa terpaut kepadamu. Saat ini kami akan memulai hari yang baru. Untuk itu kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Yang menyatakan demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan kita diberi tema hidup dalam damai sejahtera Allah. Setiap surat yang ditulis punya tujuan. Demikian juga dengan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Paulus menulis surat ini karena ia mendengar kabar bahwa ada banyak ketidakharmonisan terhadap jemaatnya dan terjadi di antara warga jemaat atau jemaat dengan para pelayan yang ada. Dalam nasihatnya, Paulus meminta mereka bersikap baik dengan menunjukkan rasa hormat dan saling menjunjung dalam kasih kepada para pelayan karena mereka telah bekerja keras dalam pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Nasihat Paulus ini bertujuan agar terjalin hubungan yang harmonis di antara jemaat dan pelayan, sehingga pekerjaan memuliakan nama Tuhan dapat terus berlangsung dalam kehidupan umat. Dan itu terjadi dengan baik jika kedua belah pihak mau melakukannya. Karena hubungan yang tidak harmonis akan menghadirkan kekacauan dan perpecahan dalam jemaat Tuhan. Hormat dan kasih yang ditunjukkan oleh jemaat kepada pelayan yang bekerja di antara mereka merupakan sikap yang menandakan dukungan umat terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan yang diutus oleh Dia di tengah kehidupan mereka. Pada akhirnya, Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika agar mereka hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jika kita bisa menjaga sikap terhadap orang lain dengan saling menghormati dan mau mengasihi sesama serta hidup tertib, melakukan apa yang telah diamanatkan Tuhan sebagaimana yang Paulus beritakan, juga ajarkan kepada mereka, maka hidup damai dalam kehidupan pasti akan terwujud. Oleh karena itu, mulailah kehidupan hari ini dengan saling menghormati dan saling mengasihi sesama, baik dalam kehidupan bersama, di tengah keluarga, masyarakat, juga dalam persekutuan umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih lagi di masa sulit ini, di tengah pandemi yang sedang berkecamuk. Ada kata-kata yang harus kita pegang, waspada harus, khawatir jangan. Kekhawatiran akan menurunkan imun kita, sehingga daya tangkal terhadap penyakit akan semakin lemah. Ingat firman Tuhan, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur,
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kewaspadaan harus dijaga, bahkan ditingkatkan, karena itu akan semakin menambah sensitivitas kita untuk selalu siaga dan berjaga dengan mentaati aturan prokes saat ini, yang secara langsung akan mengurangi risiko terpapar dan tertular. Akhir kata di dalam firman Tuhan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 3b. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan di pagi ini. Tuntun kami untuk dapat melakukannya dengan ucapan syukur baik melalui tutur, kata, dan tindakan kami. Kiranya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk gerejamu GPIB ATK di tempat ini. Walau dengan segala pembatasan dan keterbatasan yang ada, biarlah gerejamu boleh melayani jemaatmu, masyarakat, bahkan mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Terlebih lagi di masa pandemik saat ini. Mari Tuhan berkati umat-Mu, berkati tangan-tangan yang ikut ambil bagian dan mendukung pelayanan di gerejamu ini, agar kami boleh memujudkan kehendak-Mu untuk menjadi garam dan terang yang sesungguhnya di dalam pelayanan yang ada. Kami berdoa di tengah keprihatinan dan keberadaan kami saat ini, baik yang ada dalam pergumulan hidup, sakit penyakit, perekonomian yang tidak menentu, bahkan ada yang sampai terjadi gejolak di dalam rumah tangga. Mari Tuhan, Engkau hadir dan memberikan kekuatan dan kelegaan. Terkhusus lagi di tengah pandemi COVID-19 yang semakin hari terjadi peningkatan penularannya. Banyak saudara-saudara kami yang saat ini terpapar, bahkan sampai ada dalam kelemahan tubuh. Baik yang saat ini harus dirawat di rumah sakit, maupun yang menjalani pengobatan di rumah masing-masing, dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan urapan-Mu lah yang mendatangkan kesembuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah sumber kelepasan dan kekuatan kami. Sehingga walau di masa yang sulit ini, kami boleh melaluinya dengan hidup yang berkemenangan. Kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Sertai berkati kami Tuhan, agar di tengah tantangan yang ada, kami boleh dimenangkan oleh kekuatan dan pertolongan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, dan sucikan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Pegang janji Tuhan, Tuhan setia menjaga dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.